Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada hadirin semua serta buah prima yang kami hormati. Saya Rania Aisyah Salsabila sebagai moderator akan memimpin jalannya debat pada hari ini bersama timekeeper dan tim dokumentasi Karisa Nabila Tusalma. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan debat sosiologi dengan mengangkat sebuah topik yang cukup kontroversial, yaitu anak nakal masuk ke barak militer. Di sebelah kanan saya sudah ada Gubernur Jawa Barat, Kang Dewi Mauliadi. Ada Bupati Purwakarta, Bapak Saiful Burhan, serta salah satu peserta binaan dari barak militer, Salsa. Sedangkan di sebelah kiri saya ada dari anggota DPR RI, Bapak Viral Bramasta, Ketua Komnas HAM, Ibu Atika Supernova, serta yang terakhir ada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Inung. Baik, jadi pemirsa, tak lama ini muncul wacana dan kebijakan lokal dari daerah Jawa Barat, di mana anak-anak nakal yang melakukan tindakan yang menyimpang dikirim ke barak militer. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa pendekatan disiplin ala militer di barak militer ini dapat membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Namun pihak lain menilai bahwa pendekatan ini beresiko melanggar hak anak. Baik, langsung saja kita mulai dari sesi pertama. Kita mulai dari tim pro. Kepada Kang Dewi Mauliadi, dipersilakan. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Saya izin memperkenalkan kepada saya Kang Dewi Mauliadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini saya yang mencetuskan program barak militer. Nah, barak militer sendiri itu awalnya bermula karena saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa kenakalan sekarang remaja ini bukan hanya nakal biasa, melainkan udah di tahap akut yang dimana tindakannya sudah masuk kriminal. Seperti apa? Seperti bolos sekolah, terus gak sopan sama orang tua, terus kayak karakternya buruk, terus juga mereka ada yang mau mabukan, ada yang balap-balap liar itu termasuk penyelenggara. Nah, kayak gitu termasuk menurut teori sosiologi dari Robinson dan Martin itu termasuk masalah sosial yang perlu ditindaklanjuti karena itu melanggar dari nilai-nilai sosial. Nah, itu termasuk juga fungsionalisme di mana terjadinya disfungsi oleh lembaga sosial yaitu keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, program ini dirancang tuh dengan sistem non formal. Kenapa non formal? Karena ini tidak di sekolah. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya bedanya adalah mereka datang di barak militer itu pendidikan dan guru-guru dari sekolah mereka akan datang ke sana. Tidak menggabung mereka dalam pembelajaran karena guru akan datang ke sana. Di sana juga ada psikolog yang akan dialog mental dengan mereka. Terus juga di sana mereka akan dididik disiplin. Itu yang diutamakan ini disiplin seperti beribadah, terus sarapan pagi, terus lebih fokus mengembangkan karakter lebih baik, terus kayak membiasakan diri, terus meningkatkan hobi mereka. Di situ juga mereka lebih berkeluarga dengan teman-temannya. Tidak ada yang namanya di situ kayak mereka harus berlatihan perang, itu tidak ada karena di sana mereka hanya fokus untuk pembentukan karakter. Di sana tidak ada yang namanya mereka latihan senjata atau apapun gitu. Dan sesuai dengan keputusan dari Presiden tentang penguatan pendidikan karakter pasal 3. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pembicara pertama dari tim pro. Jadi dari Kang Dewi Mauliadi sendiri mengatakan bahwa di barak ini tidak akan mengganggu psikologis anak karena di barak sendiri sudah disediakan para psikologis yang akan membantu mendamping anak-anak tersebut. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Kepada Bapak Viral Bramasta, dipersilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator Kang Dewi Mauliadi. Ya, kami berpendapat dari saya Viral Bramasta dari fraksi 10 DPR RI berpendapat bahwa kami sepakat bahwa pendidikan karakter untuk anak adalah penting. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana pendidikan anak ke barat menggunakan military approach atau pendekatan militer, di mana di sini difokuskan untuk mengembangkan fisik anak. Sementara yang kita tahu bahwa dalam penyimpangan sosial biasanya yang terjadi adalah karena adanya mental health issue atau yang bermasalah dari mentalnya bukan fisiknya. Dari
Dan kita perlu ingat juga Kang dan moderator dan teman-teman semua bahwa dalam penyimpangan sosial ada teori labeling teori, di mana itu berarti pengecapan. Misal seperti anak nakal dicap, maka akan benar-benar menjadi nakal. Dan yang kami khawatirkan adalah ketika anak-anak kumpulan anak nakal ini dipulangkan dari barak, bagaimana stigma yang mengecap di mereka, bagaimana pendapat teman-teman mereka, akankah itu menimbulkan traumatis bagi mereka, menjadi seperti wah saya adalah anak nakal. Itu yang kami khawatirkan. Kedua, ada teori diferensial asosiasi, di mana kenakalan itu terjadi karena atau penyimpangan terjadi karena interaksi. Bayangkan apabila kita mengumpulkan anak-anak nakal dalam sebuah perkumpulan di barak tersebut, tidakkah mereka akan membuat geng atau perkumpulan, misal lintas sekolah, lintas Jawa Barat, maka itu akan menjadi hal yang sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Menurut kami di sini, pendidikan karakter dapat dilakukan melalui alternatif lain, seperti sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bangsa ketuhanan, di mana kita bisa melalui pendekatan agama ataupun kita bisa melakukan sosialisasi pendekatan anak maupun penguatan dalam sistem edukasi. Dan perlu diingat, pengiriman ke barak ini tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Viral Bramasta yang mengungkapkan bahwa pendidikan di barak militer ini akan membuat stigma dari anak-anak nakal itu sendiri semakin buruk di hadapan masyarakat. Mari kita lanjut kepada pembicara kedua dari tim Pro, kepada Bapak Saiful Burhan, dipersilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih moderator. Program KDM Barak Militer merupakan salah satu inovasi pendidikan karakter berbasis pendidikan disiplin dan karakter tinggi, ketahanan mental dan semangat bela negara yang digagas dengan pendidikan militer. Lalu saya sebagai seorang yang percaya pada pentingnya pembentukan generasi muda yang tangguh dan berintegritas, saya sangat mendukung penuh program tersebut dengan alasan-alasan berikut. Pembentukan karakter dan disiplin tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan berbasis disiplin militer telah terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan siswa, lalu memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara. Program KDM Barak Militer membentuk peserta didik untuk memahami pentingnya menjaga kedaulatan dan ketertiban lingkungan, serta memahami sejarah perjuangan bangsa dan menumbuhkan semangat hidup cinta tanah air. Lalu, efektivitas dalam meningkatkan kepemimpinan dan kerja tim. KDM Barak Militer juga meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim satu sama lain dalam di lingkup lapangan ataupun lingkup ruangan. Dan dalam program ini saya melalui pelatihan fisik dan mental terstruktur, saya sangat mendukung akan program ini. Terima kasih untuk Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Jadi Bapak Saiful Burhan tadi menyampaikan bahwa pendidikan berbasis disiplin militer ini dapat terbukti meningkatkan kedisiplinan anak-anak. Oke, kita lanjutkan kepada pembicara kedua dari tim kontra, kepada Ibu Atnike, dipersilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Sebagai Ketua Komnas HAM, saya menolak kebijakan dikirimnya anak nakal ke barak militer. Berdasarkan teori fungsionalisme, lembaga keluarga dan pendidikan memiliki peran yang fundamental untuk pembentukan karakter dan nilai anak. Pembentukan karakter nilai anak tidak seharusnya dialihkan ke militer yang memang bukan wewenangnya. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia hanya dapat diterima jika memberikan pendidikan tentang peran atau tugas TNI, tidak untuk sebagai hukuman dan pendidikan militer. Pendidikan militer itu juga dapat
dampak negatif termasuk trauma psikologis yang menjadi pertentangan perlindungan anak. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menunjukkan bahwa 85% anak yang mendapat pembinaan berbasis pendidikan dan psikologis itu dapat berubah baik tanpa adanya metode militer. Oleh karena itu saya mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengevaluasi dan mengkaji ulang agar mendapatkan solusi yang lebih edukatif dan suportif untuk masalah ini. Ya, cukup. Oke, baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Ibu Anika tadi menyampaikan tentang teori fungsionalisme, di mana fungsi dari rumah dan sekolah sebagai sumber pendidikan anak tidak bisa dialihkan kepada militer. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembicara ketiga dari tim pro. Kepada Salsan dipersilakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya di sini sebagai peserta binaan yang sudah berpengalaman dari barak militer. Baik, sebelum adanya program anak nakal masuk barak militer atau kedisiplinan militer, saya hidup tanpa struktur dan arah. Terjebak dalam anomali karena norma sosial dan kontrol sosial informal yang lemah di sekitar saya. KDM mengubah sebuah itu. Di barak militer kami bukan dihukum, melainkan kami dibina. Lingkungan ini menjadi agen sosialisasi sekunder yang efektif. Saya belajar disiplin dan bertanggung jawab melalui setiap tugas. Interaksi di sana membangun modal sosial positif, mengajarkan kerjasama tim dan solidaritas. KDM juga membantu saya untuk memahami peran dan status sosial saya, menumbuhkan kontrol diri dan menghargai nilai-nilai sosial. Ini adalah bukti bahwa intervensi struktur dapat memberikan kesempatan kedua bagi anak nakal untuk mereintegrasi diri sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Ironisnya, bagi saya dan banyak teman, barak militer justru memberikan rasa aman dan struktur yang tidak kami temukan di rumah yang seringkali disfungsi. Ini adalah pelarian konstruktif dari lingkungan negatif, sebuah kelompok referensi positif yang kami butuhkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Jadi Salsan sendiri dalam argumennya menceritakan cukup banyak hal positif selama dia dikirim ke barak militer, bahwa Salsan sendiri di sana tidak dihukum melainkan dibina. Oke, mari lanjut kepada pembicara ketiga dari tim kontra, kepada Bapak Pramono Inung, dipersilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya Gubernur DKI Jakarta sangat tidak setuju jika anak-anak nakal atau bermasalah itu ditaruh di barak militer, apalagi mereka itu bukan penjahat, mereka tidak pantas dihukum, mereka harusnya dibimbing dengan baik. Apalagi kita tahu gimana kalau mereka tuh ditaruh di barak militer, mereka disatuin sama tentara militer. Pun mereka tidak diajarkan militer, tapi mereka tetap aja diajarin sama militer. Pun ada guru-guru bimbing mereka, tapi tidak selalu setiap hari. Apalagi kita bisa pakai cara lain selain menaruh mereka ke barak militer, seperti membuka perpustakaan di sampai malam, dan juga kegiatan seperti olahraga bersama, seperti itulah. Oke. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Jadi dalam argumennya Bapak Pramono Inung menyarankan cara lain daripada pengiriman anak nakal ke barak militer, seperti membuka perpustakaan sampai malam atau mengadakan kegiatan olahraga. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas argumennya.
Sekarang kita lanjut kepada sesi kedua, yaitu sesi rebuttal, di mana masing-masing tim memberikan respons terhadap argumen tim lawan. Saya beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan sanggahannya terlebih dahulu. Nah, benar kan? Jadi kita udah sampaikan bagaimana pendapat kita. Kita kan tahu bahwa Indonesia negara Pancasila. Gimana kalau misalkan kita pakai cara alternatif yang lebih lembut atau lebih mudah diterapkan gitu. Seperti contohnya Pak Pramono Inung telah menerapkan kebijakan pembukaan perpustakaan, atau juga dengan apabila tidak suka perpustakaan bisa dilakukan alternatif lain seperti membuka kegiatan olahraga, atau yang suka bertengkar mungkin bisa dibuatkan arena tinju. Jadi itu mungkin jauh lebih baik daripada pengiriman barak militer, dimana lagi-lagi kan takutnya mereka setelah pulang mereka justru dicap anak nakal karena pernah dikirim ke barat. Itu yang kami takutkan dan kami khawatirkan. Baik, terima kasih atas izin jawab sebagai gubernur dan pemberi keputusan tersebut. Nah, dari itu emang bisa saja. Nah, mungkin kita kalau base-nya aja, kalau dari awalnya dari pihak keluarga nih, dari keluarga udah pernah mendukung. Terus kan ada yang kalian tahu yang namanya ekstrakurikuler kayak di sekolah, itu kan niatnya buat mengurangi waktu mereka untuk di luar. Jadi dia lebih bisa mengembangkan karakter atau hobinya mereka. Ternyata itu juga kurang efektif. Makanya saya memutuskan untuk mengadakan program barak militer. Di sana mereka diajarkan untuk lebih disiplin, pembentukan karakter. Kita fokus ke pembentukan karakter. Di sana mereka itu belajar, di sana beribadah, di sana juga kayak sarapan pagi. Dia membentuk karakter, bangun pagi, tidur tepat waktu, tidur tuh harus tidur. Terus juga di sana itu tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan ya. Terus juga tadi kamu juga ada kaitannya dengan labeling kan. Nah ternyata setelah program ini selesai dengan sekian ratus orang, itu mereka ternyata malah bangga akan ada hal tersebut. Mereka bahkan membuat JJ di media sosial mereka. Terus juga mereka setelah keluar situ mereka dia lebih sopan sama orang tuanya. Dia karena dia sujud-sujud ketika orang tuanya, dia lebih merasa bersalah, dia lebih menghargai. Itu sebagai bentuk dampak positif dengan adanya hal tersebut. Dan banyak orang tua mereka itu mendukung akan program tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen dan sanggahan yang sangat menarik dan berbobot. Jadi melalui debat ini kita belajar bahwa isu sosial tidak pernah hitam putih, melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam dari berbagai perspektif. Semoga debat pada siang hari ini menambah wawasan kita semua dalam melihat permasalahan sosial secara kritis dan objektif. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam memimpin jalannya debat pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih juga Kak. Terima kasih Jiral, terima kasih moderator. Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Good job.